Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan perkuliahan tentang hukum pajak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang mengapa pajak ini perlu diatur dalam hukum. Mengapa perlu ada hukum pajak? Pertama, harus kita sadari bahwa fungsi utama dari keberadaan hukum pajak ini dapat dikatakan hukum pajak ini akan menjadi panglima yang akan mengawal berjalannya kepastian dan keadilan dalam hubungan negara sebagai pemungut pajak atau fiskus dengan rakyat sebagai pihak yang membayar pajak. Untuk menjaga dan memastikan pemungutan dan pembayaran pajak berjalan sesuai dengan tujuannya, tujuan dari pajak itu sendiri, maka penting keberadaan hukum pajak agar kepastian hak dan kewajiban para pihak negara sebagai fiskus dan warga negara sebagai wajib pajak berjalan secara seimbang. Termasuk dalam konteks ini pula adalah menjaga keseimbangan pada sisi penerimaan dari pajak itu sendiri dan pemanfaatan pajak bagi warga negara. Tanpa adanya aturan hukum yang mengatur tentang pajak, tentu kepastian, keadilan, kemanfaatan dari pajak itu akan bisa jadi justru bertentangan dengan tujuannya, karena bisa terjadi penyalahgunaan pemanfaatan pajak. Sebagai sebuah hukum, tentu saja hukum pajak mengatur sanksi, dan dalam hukum pajak diatur mengenai sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dan untuk pembahasan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana serta bagaimana prosedur dari penegakan hukumnya, itu akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Kita akan membahas pada sesi ini adalah soal peran dan fungsi dari keberadaan hukum pajak. Jadi beranjak dari kedudukan hukum pajak sebagai salah satu hukum yang mengatur secara khusus di bidang perpajakan ini dan memiliki peran yang strategis dalam rangka proses pemungutan, pemanfaatan, pembayaran pajak dan seterusnya, maka menurut hemat saya ada beberapa hal penting dari keberadaan hukum pajak ini. Mengapa dia menjadi diperlukan untuk mengatur? Pertama adalah untuk memastikan bahwa keadaan masyarakat yang dapat dikenakan pajak adalah masyarakat yang benar-benar menurut hukum adalah wajib pajak yang patut untuk dikenakan pajak, serta memastikan secara hukum warga masyarakat yang tidak patut atau tidak layak untuk dikenakan pajak. Itu pertama. Yang kedua adalah memastikan aparat pelaksana fiskus dalam melaksanakan pemungutan pajak berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa ada pengaturan secara hukum. Petugas fiskus, petugas pemungut pajak atau fiskus dapat saja bertindak semaunya. Yang selanjutnya juga adalah yang ketiga, dengan adanya hukum yang mengatur tentang hukum pajak ini adalah untuk juga memastikan dan merumuskan secara lebih konkret tentang siapa subjek, objek maupun objek pajak dalam peraturan perundang-undangnya. Dengan adanya kepastian terhadap subjek dan objek pajak, maka jelas mana yang menjadi
objek pajak yang memang negara memiliki otoritas untuk memungut, dan siapa saja yang terkena pajak serta berapa tarif pajak menjadi jelas, ada kepastian di masyarakat maupun bagi negara itu sendiri, tanpa ada rumusan yang secara jelas tentang subjek dan objek. Bisa saja objek dan subjek ini diperluas dan dipersempit sesuai dengan kepentingan para pihak. Tetapi dengan adanya hukum yang mengatur tentang pajak, ini dapat memberikan kepastian terhadap siapa subjek dan objek pajak. Yang ketiga adalah bahwa dengan adanya pengaturan yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ini menegaskan bahwa ada landasan, memberikan landasan secara hukum bahwa negara dalam bertindak memungut pajak itu selalu berlandaskan pada hukum, tidak berlandaskan pada kekuasaan, sehingga dengan demikian mengukuhkan bangsa Indonesia atau negara Indonesia sebagai negara hukum. Dengan yang berikutnya, keempat, dengan adanya pengaturan tentang hukum pajak, negara bisa mengatur soal pemberian sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi wajib pajak, dan ketentuan sanksi yang tertuang secara jelas dalam peraturan perundang-undangan ini akan mendorong semua pihak untuk mengetahui apabila melakukan pelanggaran terhadap pajak, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, dan hukum sebagai salah satu instrumen untuk mendorong atau merubah perilaku seseorang untuk bertindak sesuai dengan hukum. Jadi dengan adanya pengaturan hukum pajak ini akan mendorong setiap pihak untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Yang kelima adalah bahwa dengan adanya perumusan tentang hukum pajak ini, di dalam hukum pajak itu sendiri tentu saja perlu mengatur tentang lembaga penyelesaian sengketa pajak, prosedur penyelesaian sengketa, dan seterusnya. Dan dengan muatan-muatan materi seperti itu, maka akan jelas ketika terjadi sengketa ke lembaga mana atau siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pajak. Itu menjadi peran atau tugas dari keberadaan hukum pajak. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum pajak, ini juga pada akhirnya akan memberikan rambu-rambu kepada negara sebagai pemungut pajak untuk tetap berjalan sesuai dengan tujuan dari lahirnya pajak itu sendiri, yakni untuk mensejahterakan atau memakmurkan masyarakat. Dengan adanya kepastian, dengan adanya aturan itu, maka tidak bisa serta-merta dana-dana yang dikumpulkan oleh negara dari hasil pajak ini diperuntukkan untuk kepentingan lainnya. Dia tetap harus berjalan atau sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam undang-undang pajak, yakni kemakmuran bagi masyarakat. Dan tentu saja ketika ada hukum yang mengatur tentang pajak ini akan memberikan kepastian dan keadilan, bukan hanya keadilan bagi warga negara, tetapi juga keadilan bagi negara itu sendiri. Sehingga pada aspek ini kita akan berada pada titik keseimbangan antara negara sebagai pemungut pajak dan warga negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak. Jadi penting bagi mahasiswa hukum
belajar tentang hukum pajak karena hukum pajak ini menjadi salah satu hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita sebagai warga negara berkewajiban untuk membayar pajak agar tercipta kemakmuran bersama. Itulah hadirnya hukum pajak di Indonesia adalah sebagai sarana untuk mengawal dan memastikan seluruh proses pemungutan, pembayaran hingga proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan landasan hukumnya. Demikian saya kira, jadi dapat dipastikan kalau hukum pajak, kalau pajak tidak diatur di dalam hukum atau ketentuan perundang-undangan, maka dapat menjadi destruktif karena negara bisa saja melakukan eksploitasi secara besar-besaran kepada warga negaranya. Negara bisa melakukan perluasan, ekstensifikasi maupun melakukan intensifikasi pajak tanpa memperhatikan keadaan masyarakat. Karena itu dengan adanya undang-undang tentang pajak ini, negara akan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Begitupun warga negara akan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pajak. Hadirnya sekali lagi undang-undang pajak dan peran dari keberadaan hukum pajak dalam konteks pembangunan di Indonesia sangatlah penting. Jadi demikian saya kira tentang mengapa pajak itu perlu diatur dalam hukum. Jadi kalau tidak diatur dalam hukum dapat menjadi distorsi kebijakan pajak. Demikian session tentang keberadaan hukum pajak ini, mengapa dibutuhkan. Jika ada pertanyaan atau ada saran dan kritik, masukan, disilakan untuk disampaikan lewat komen YouTube kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.